Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah HMPT kita hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu kita di pagi hari ini, kakak harap adik-adik bisa mempersiapkan pembacaan Alkitab dulu yang terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Baik, kalau memang adik-adik sudah mempersiapkan pembacaan Alkitab kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam bernyanyi. Kita akan menghadap Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat yang pertama, Haleluya Pujilah. Baik adik-adik sambil tetap berdiri, kita akan berdoa bersama dan juga kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas penjagaan dan perlindungan-Mu kepada kami, anak-anak teruna GPIB Maranatha Denpasar. Bapa, Engkau telah menjaga kami dalam tidur lelap kami di malam hari, dan Engkau membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami dapat bersekutu, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan membaca sedikit dari kebenaran berita firman-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu mau turun atas kami satu persatu yang telah mempersiapkan diri kami untuk membaca dan mendengar kebenaran berita firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk. Baik, sebelum kita masuk dalam pembacaan kebenaran berita firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 52, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Baik adik-adik, kita akan membaca kebenaran berita firman Tuhan seperti yang tadi kakak udah bilang, terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7, yang berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam, nantinya kita akan masuk dalam pembagian kelas, yang dimana kelas EK akan dipimpin oleh Kak Amel, dan kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Meral. Shalom, selamat hari Minggu, Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, Minggu 25 Oktober 2020. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari surat Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Buat adik-adik yang minggu lalu mengikuti IHMPT, bacaan kita hari ini masih di dalam surat kitab yang sama dengan yang minggu lalu. Jadi Kak Amel tidak perlu menceritakan lagi ya latar belakang tentang surat Ibrani ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Oktober ini merupakan bulan bersejarah bagi kita orang-orang Kristen Protestan di seluruh dunia. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 itu diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja Protestan. Adik-adik tentu tahu ya, karena itu juga masuk di dalam sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah kalian. Nah, Hari Reformasi Gereja Protestan ini dipelopori oleh Martin Luther dan tokoh-tokoh reformator lainnya seperti Zwingli, kemudian ada Johannes Calvin, dan lain-lain. Martin Luther sebagai pelopor dari reformasi gereja ini mengeluarkan 95 dalil yang ditaruh di pintu-pintu gerbang di Jerman yang berisi atau membawa seruan, ajakan perreformasi atau pembaharuan gereja untuk mengembalikan kekristenan yang pada saat itu sudah terbawa atau sudah menjadi dimasuki ajaran-ajaran yang miring pada saat itu, dan Martin Luther mau mengembalikannya itu ke Alkitab atau ke kitab suci. Karena itu adik-adik kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pernah menghadirkan para reformator gereja di dalam sejarah sehingga kita boleh ada saat ini, dan mereka dipakai Tuhan untuk membawa gereja kembali ke arah yang benar menurut kitab suci kita. Jadi kurang lebih sudah 500 tahun lebih adik-adik ya. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam hubungan dalam rangka reformasi gereja ini, peringatan Hari Reformasi Gereja, maka ada semboyan-semboyan khusus yang populer pada saat itu sampai saat ini yang dikenal sebagai Pancasola. Bukan Pancasila, tapi Pancasola yang berisi 5 sola. Yang pertama adalah sola gratia, sola fide,
kemudian ada sola atau solus Christus, kemudian ada sola scriptura, dan yang terakhir soli deo gloria. Kakak mulai dari yang pertama ya, sola gratia itu artinya hanya karena anugerah. Sola fide artinya hanya karena iman. Sola atau solus Christus artinya hanya karena Yesus Kristus. Sola scriptura artinya hanya karena Alkitab atau hanya karena kitab suci, firman Allah. Dan yang terakhir soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, pelajaran kita hari ini berjudul sola fide adik-adik, atau artinya hanya karena iman. Nah, sola gratia dan sola fide ini sebenarnya saling berkaitan dan agak-agak mirip ya, yaitu bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah yang kita terima hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Ingat, kata kuncinya adalah keselamatan kita terima hanya karena anugerah. Anugerah itu pemberian dari Allah yang kita terima hanya karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita masuk ke dalam bacaan kita pada pagi hari ini yang tadi adik-adik sudah baca bersama dengan Kak Josi, kakak layan kalian. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Adik-adik, iman itu kita nggak bisa lihat, betul? Sama seperti udara, sama seperti angin, kita tidak bisa melihat. Tapi kita bisa merasakan itu, kita bisa terima. Dan iman ini kita terima hanya karena anugerah, karena kita dikasih. Anugerah itu tidak bisa dicari, tidak bisa kita raih gitu ya. Itu diberikan cuma-cuma. Kita hanya bisa menerimanya melalui iman ya. Jadi kalau adik-adik punya catatan, dicatat arti iman ya menurut Ibrani ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contoh yang lain misalnya apa? Misalnya dunia dan seisinya, bumi ini dan seisinya adik-adik, alam raya, jagat raya ini. Siapa yang menciptakan? Tuhan, Tuhan Allah pencipta. Apakah kita pernah melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini secara langsung? Tentu tidak ya, kita belum lahir, bahkan belum ada. Tidak ada satupun orang yang pernah melihat bagaimana dunia dan isinya ini dijadikan. Tetapi kita percaya kalau yang menciptakan ini adalah Tuhan Allah. Dunia ini nggak terjadi dengan tiba-tiba begitu saja. Bukan juga karena ada teori-teori yang beredar yang mengesampingkan karya Allah di dalamnya. Tidak adik-adik, tapi kita percaya Tuhan yang menciptakan. Kita tahu dari mana? Karena kitab suci kita mengatakan seperti itu. Tepatnya di ayat yang ketiga bacaan kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, berangkat dari iman yang seperti itu, kita lihat dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan walaupun kita tidak pernah melihat. Demikian juga para tokoh-tokoh iman yang ada dicatat oleh Alkitab yang hidupnya itu menjadi bukti bahwa mereka ini beriman kepada Allah. Dari bacaan kita hari ini adik-adik, ayatnya yang keempat hingga ayat yang ketujuh, ada 3 tokoh iman di dalam Alkitab, khususnya di dalam perjanjian lama, yang dicatat bagaimana mereka itu menjadi saksi-saksi iman. Yang pertama adik-adik, ayat keempat siapa? Habel. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, kakaknya. Dengan jalan itu, Habel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Maksudnya adik-adik, di sini adalah Habel itu telah mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Allah, meskipun dia tidak dapat melihat Allah pada saat itu. Dan karena itu, persembahannya diterima oleh Allah dan Allah berkenan kepada dia. Nah, itu adalah kehendak Allah, itu adalah perkenanan Allah. Allah bebas mau memilih siapa, karena Allah melihat hati. Siapa yang beriman, siapa yang menghormati Allah, dialah yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Pernahkah kita mempersembahkan persembahan yang terbaik? Kalau adik-adik ngasih kolekte, ngasih persembahan, itu gimana?
Kita kasih sekedarnya, kita lecek-lecekin gitu, kemudian kita buang gitu ya, seperti membuang di kantong kolektor. Tidak seperti itu adik-adik ya. Kita sisihkan, kita sudah siapkan persembahan, walaupun mungkin jumlahnya tidak besar, tapi kita berikan itu yang terbaik. Kita masukkan di dalam amplop. Kita tidak perlu meremas-remas itu ya, persembahannya seperti itu. Itu salah satu contoh sederhana adik-adik kita memberikan persembahan yang terbaik. Nah, itu yang pertama ya, kita belajar dari tokoh Habel yang mempersembahkan persembahan yang terbaik. Dan karena imannya dia kepada Tuhan, sehingga dia menjadi berkenan kepada Tuhan. Kemudian tokoh yang kedua adik-adik. Yang kedua adalah Henok. Nah, adik-adik siapa yang baru pertama kali dengar yang namanya Henok? Henok ini adalah seorang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama dikisahkan bahwa di kitab Kejadian ya, adik-adik boleh baca di rumah setelah ibadah ini selesai, kalian cari search ya di Alkitab kalian, kan udah ada yang punya Alkitab di elektronik ya, itu bisa search kata Henok, adik-adik baca riwayat Henok. Henok itu hidup di sekelilingnya itu penuh dengan orang-orang yang jahat. Tidak ada orang yang baik adik-adik. Hanya Henok satu-satunya yang hidup, Alkitab mencatat dia hidup bergaul dengan Allah. Adik-adik tahu bergaul itu? Bergaul itu lebih daripada sekedar berteman. Bergaul itu lebih daripada sekedar kita dekat. Ya, bergaul itu sangat karib, sangat dekat. Ya, dan Henok itu hidup bergaul dengan Allah sehingga dia tahu apa yang Allah sukai, apa yang Allah tidak sukai, dan dia melakukan apa yang Allah kehendaki. Sehingga Alkitab mencatat Henok menjadi saksi iman dan dia berkenan kepada Allah. Bahkan dia tidak mati seperti kebanyakan orang adik-adik. Alkitab mencatat Henok hidup bergaul dengan Allah dan kemudian dia terangkat ke surga. Ya, itulah orang yang hidup taat dengan Allah, dia menyenangkan hati Allah. Bagaimana dengan kita adik-adik? Adakah hidup kita, hidup adik-adik, hidup kakak itu sudah berkenan kepada Allah? Apakah kita bergaul dengan firman Tuhan setiap hari? Kita tidak bisa langsung ya bercakap-cakap dengan Allah, kemudian kita mengharapkan Tuhan itu berbicara langsung kepada kita seperti tokoh-tokoh di perjanjian lama, tidak. Tetapi Allah sudah memberikan ini firman Tuhan, inilah yang menjadi suara Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup bergaul dengan Allah, sempatkanlah setiap harinya berdoa dan membaca kitab suci kalian. Lewat buku-buku renungan, lewat saat teduh kalian, ya adik-adik ya. Di PT kita ada bahan renungan di dalam Sabda Bina Teruna Harian. Atau kalau kalian bisa online, adik-adik bisa cari itu, Teruna GPIB. Nanti muncul, ada renungan-renungan setiap hari yang disediakan oleh kakak-kakak layan kalian. Tokoh yang ketiga adik-adik, tokoh iman yang ketiga adalah Nuh. Nah, ini pasti terkenal banget ya. Dari ketiga tokoh ini pasti Nuh ini banyak banget yang paling tahu ceritanya. Nuh itu hidupnya taat kepada Tuhan adik-adik. Bayangkan adik-adik, sekitarnya saat itu tidak sedang musim hujan, tidak sedang ada badai. Biasa-biasa aja cuacanya, bahkan mungkin panas adik-adik. Tetapi dia malah ngapain? Dia malah membangun sebuah perahu yang bukan kecil tapi bahtera besar. Yang mana ukuran dari tiap-tiap sudut bahteranya itu, jenis kayunya, kemudian bentuknya seperti apa, itu semua Tuhan Allah yang memberitahukan langsung. Dan Nuh melakukan itu persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia ditertawakan oleh orang. Dia dibicarakan oleh orang-orang. Ya, dia dibilang tidak ada kerjaan, dibilang gila lah, dia nggak ada, dia mau ngapain gitu ya. Dia dibully oleh orang-orang sekitarnya. Tapi Nuh tahu kalau ini adalah perintah Tuhan. Dia taat karena dia beriman kepada Tuhan. Sehingga Allah kemudian berkenan kepada Nuh, dan kemudian benar ya adik-adik, datanglah hujan badai, dan kemudian melalui bahtera itu Allah menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya, dan binatang-binatang berpasang-pasangan. Ya, seluruh bumi dilingkupi dengan air bah. Adik-adik udah tahu kelanjutan ceritanya ya. Nah, tetapi dari Nuh itu adik-adik, kita belajar bahwa bagaimana dengan kita? Apakah kita masih berpegang kepada iman kita, padahal di sekitar kita itu nggak ada tuh orang yang percaya kepada Tuhan, malah kita diketawain, ya kan? Kalau kita misalnya hidup berbeda seperti Nuh, taat kepada firman Tuhan, terus kita diketawain sama teman-teman kita gitu ya, kamu sok suci, kamu apa sih nggak asik gitu ya, ngapain sih terlalu serius, ya udahlah gitu kan. Gimana kalau kita ada di posisi seperti Nabi Nuh?
ya kan? Kita masih tetap taat nggak sama Tuhan? Kita masih beriman nggak sama Tuhan? Itu diperhitungkan loh adik-adik oleh Tuhan, adik-adik. Ya, iman kita itulah yang akan menyelamatkan kita. Iman itulah yang akan membuat kita itu berkenan kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita hidup tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Itu ada di ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Semua manusia di dunia ini berdosa, adik-adik. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dari lahir sampai mati, kita berdosa, adik-adik. Nah, walaupun kita berbuat baik, adik-adik, perbuatan baik kita, kalau hanya sekedar kita berbuat baik untuk kepentingan diri kita sendiri, tanpa didasari oleh iman, firman Tuhan bilang apa tadi di ayat yang ke-6? Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi mau kita rajin ibadah, rajin ke gereja, terus nolong orang, memberikan persembahan gitu ya. Kita rajin belajar untuk kepentingan kita tanpa kita berpikir tentang Tuhan Allah, tanpa kita beriman, tanpa kita meletakkan iman di dalam segala perbuatan baik kita itu. Alkitab bilang kita tidak berkenan kepada Allah. Dan orang yang hidup tidak berkenan kepada Allah itu adalah dosa. Adik-adik catat di dalam Roma 14 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Loh, terus gimana kak? Aku berbuat baik udah, aku gak berbuat jahat. Kalau berbuat jahat dosa. Terus aku berbuat baik tetap dosa. Terus gimana dong? Makanya kita harus tetap berbuat baik, tetapi berbuat baiknya harus berdasarkan iman. Ya, itu yang pertama adik-adik. Kemudian yang kedua atau yang terakhir ya, ini poinnya cuma ada 2 aja. Yang terakhir adalah walaupun perbuatan baik kita didasari oleh iman, tapi bukan itu yang menyelamatkan kita adik-adik. Yang menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita berbuat baik itu justru sebagai bukti kalau kita sudah diselamatkan. Paham ya adik-adik ya? Ini menjadi beda dengan agama-agama di luar kekristenan, agama-agama teman kita yang lain. Mungkin mereka berbuat baik untuk dapatkan pahala, supaya nanti masuk surga, makanya mereka berbuat baik gitu ya. Mereka beribadah supaya dapat pahala. Kalau orang Kristen, tidak. Alkitab tidak mengajari seperti itu. Justru karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, buktinya adalah, ini loh aku beribadah. Ini loh, aku berbuat baik. Aku berbuat baik bukan supaya aku diselamatkan, tapi aku berbuat baik karena aku sudah diselamatkan. Ya, adik-adik, itu harus catat. Jadi hari ini kita belajar tentang sola fide, hanya karena iman. Hanya karena imanlah kita bisa hidup dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kakak berdoa adik-adik di dalam masa-masa pandemi seperti ini ya, masih belajar di rumah, sekolah, secara online juga, sekolah sendiri gitu ya. Kakak berdoa adik-adik tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, percaya bahwa masa depan kalian, walaupun mungkin sekarang gak kelihatan ya, walaupun mungkin sekarang banyak kekecewaan yang kalian alami, mungkin kalian sedang berada di dalam sekolah yang mungkin bukan menjadi sekolah favorit kalian mungkin, atau pelajaran-pelajaran sangat sulit saat ini, atau orang tua kita saat ini sedang kehilangan pekerjaan atau apapun yang menjadi problem masalah kita saat ini. Tapi kakak berdoa kita hidup sola fide, hidup hanya karena iman. Kita boleh mengerjakan bagian kita saat ini, walaupun berat, walaupun susah, walaupun sedih, tapi kita punya pandangan tertuju kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita sudah diselamatkan. Walaupun aku susah, walaupun aku capek saat ini, tapi aku percaya aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Ya, jadi kakak akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan ayat di dalam Yohanes 19 ayat 20 yang berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, Yesus berkata satu kalimat terakhirnya, yaitu sudah selesai. Artinya adik-adik, seluruh tanggungan, seluruh karya Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Sudah selesai. Jadi keselamatan, penebusan itu sudah kita lakukan, sudah kita terima, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah selesai adik-adik. Tidak perlu kita tambahkan dengan perbuatan baik kita.
Sehingga satu-satunya hal yang bisa kita lakukan supaya kita selamat hanya satu, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain adik-adik. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa selamat selain beriman kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat, kekuatan, menguatkan kita untuk bersama-sama melangkah dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya adik-adik, kita tadi telah mendengar kebenaran berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Amel dan juga Kak Merel. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda Mudi 144, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kamil. Oke adik-adik, mari kita mau menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur berterima kasih bahwa di dalam sepanjang kehidupan kami hingga saat ini, Engkau boleh tetap senantiasa menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan akan teladan dari tokoh-tokoh iman yang boleh senantiasa beriman kepada Allah. Dan kami boleh belajar bagaimana kami beriman kepada Allah dan bagaimana kami boleh menyatakan iman kami itu kepada Allah melalui kehidupan kami sehari-hari. Iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus, kami nyatakan secara nyata, kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur dalam setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Kami mohon, di dalam dunia ini, di dalam kefanaan manusia kami lemah, kami tidak mampu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam kasih Yesus Kristus akan senantiasa memampukan kami, menuntun memimpin kami, juga dalam bimbingan Roh Kudus, kami dimampukan untuk boleh senantiasa menyatakan iman kami dalam kehidupan kami. Dan itu jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi sekalian kami, anak-anakmu, teruna-terunimu ya Bapa, di dalam pendidikan kami masing-masing, masa pembelajaran jarak jauh. Bapa, kami menyerahkan seluruh proses pendidikan kami ini walaupun jarak jauh dan secara online, kami tetap dimampukan, kami tetap diajarkan untuk tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ini, sehingga kami boleh tetap diperlengkapi walaupun kami belajar dari rumah. Kami boleh tetap mau dididik, mau diajar. Kami menyerahkan setiap guru-guru kami di sekolah kami masing-masing, kami menyerahkan setiap proses pembelajaran kami, biarlah ya Bapa, Engkau mau memberkati, Engkau mau menyertai setiap guru-guru kami yang boleh tetap ada untuk mengajar kami ya Bapa. Engkau berkati mereka di dalam tugas tanggung jawab sebagai guru, sebagai pengajar pendidik, agar dengan kasih yang daripadamu, mereka boleh senantiasa taat dan setia di dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik kami. Kami mengucap syukur untuk proses pembelajaran, walaupun mungkin banyak kendala yang kami hadapi, sinyal internet, tidak ada paket data, kesulitan untuk mengakses materi-materi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mau mengajarkan kami
melalui proses ini untuk bagaimana kami lebih berkembang lagi, untuk bagaimana kami berdinamika di dalam proses pembelajaran. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi para orang tua kami, Bapa, di masa-masa pandemi COVID ini. Berkatilah mereka ya Bapa, di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, dimanapun orang tua kami Engkau tempatkan Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu saja, sehingga senantiasa di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan juga di dalam keluarga kami masing-masing, dengan penuh kasih, para orang tua kami boleh senantiasa juga menyatakan iman mereka di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam masa-masa kesulit ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi setiap kakak-kakak layan kami di Pelkat PT Bapa. Kami berdoa bagi kakak-kakak pelayan kami masing-masing di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Engkau berkati, Engkau mau turut campur tangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan para kakak-kakak layan kami Bapa. Bapa yang maha baik, kami serahkan Pelkat Persekutuan Teruna ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap apa yang boleh dirancangkan, proses ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online tiap minggunya Bapa. Kakak-kakak multimedia yang boleh senantiasa mendampingi dan mendukung proses perekaman. Kakak Muger juga Bapa, kami mohon penyertaan yang daripadamu saja. Berkati kakak-kakak terkasih kami di dalam kehidupan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Dan biarlah setiap proses pengambilan gambar maupun video untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online, boleh Engkau sertai, boleh Engkau tuntun pimpin senantiasa sampai masa-masa pandemi COVID ini berakhir dan kami kembali bertemu di dalam ibadah-ibadah offline ya Bapa. Bapa yang maha baik, ini doa dan sembahyang kami naikkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan, yang dimana kakak mau mengingatkan lagi, persembahan kita nantinya dapat adik-adik titipkan kepada orang tua, agar nanti bisa disetor ke kantor gereja. Baik, kita selama adik-adik mempersiapkan persembahan adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua.
Baik adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas segala berkat yang masih Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami, dan juga terima kasih untuk berkat nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami di saat ini. Kiranya berkat yang kami berikan ini Bapa dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga dapat menyebarkan kebenaran berita firman-Mu sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Hendak jadi remang pagi dan remang jadi siang gelap, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam warta PT kita pada minggu hari ini. Kakak mau mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa tanggal 1 nanti, tanggal 1 November kita akan bersama-sama beribadah dengan beberapa rekan-rekan teruna kita yang terdiri dari teruna GPIB Jakarta, teruna GPIB Makassar, teruna GPIB Medan, dan juga teruna GPIB Balikpapan. Nah, ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November jam 9 pagi. Kakak harap adik-adik dapat mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Demikian warta teruna kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita masuk dalam pengutusan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhirnya, dan kami akan akhiri IHMPT kami minggu ini. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Mari adik-adik teruna, arahkanlah hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuasaan dan penghiburan, kekuatan dari Roh yang Kudus, menyertai adik-adik teruna sekalian dan keluarga yang dikasihi dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa